Yo guys, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngelanjutin lagi video gue tentang pembahasan bahasa pemrograman web. Dan sekarang gue pengen ngelanjutin lagi materi tentang bahasa pemrograman CSS. Kemarin kita udah mengenal tentang class dan juga ID di dalam CSS itu. Dan sekarang kita bakal pengenalan lagi, tapi sekarang kita bakal lebih ke seperti pengertian, tujuannya, lalu gimana penulisannya. Jadi untuk materi CSS kali ini kita bakal mengenal lebih dalam lagi dasar di CSS dan gimana sih cara penulisan CSS itu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Alright, jadi dari pengenalan, di sini gue bakal kasih tahu dulu apa itu CSS. Pengertiannya apa? CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets, atau ya bisa dibilang CSS itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Jadi seperti dari pengertiannya aja, CSS ini itu memang digunakan untuk mendesain, untuk memberikan tampilan yang lebih baik terhadap halaman website yang kita buat. Namanya style sheets gitu. Oke, kita lanjut. Apa sih tujuan atau fungsi dari CSS ini? CSS itu punya fungsi di mana dia ini bisa mengubah font, ukuran font, lalu warna, juga format dari fontnya. Juga dia bisa mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna dari suatu elemen, kayak misalnya kotak, lingkaran, ataupun bintang ataupun lainnya. Lalu mengubah tampilan form, membuat halaman website yang responsif, seperti bisa diklik, seperti bisa isi apa dan lainnya. Itulah fungsi dari CSS. Intinya dia apa ya, bisa bilang kayak memanipulasi atau kayak intinya ngubah-ngubah hal-hal yang berbau dengan desain dalam website tersebut. Intinya seperti itu. Oke. Nah, untuk penggunaannya, dimana ini sebenarnya udah kita bahas kemarin, tapi kita bahas lagi. Dan di sini gue gak bakal jelasin, maksudnya gue bakal jelasinnya nanti. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian penulisan di CSS. Nah, CSS kita tahu kalau CSS itu menggunakan selektor di dalamnya, yang berupa ID dan class, yang mana fungsinya itu untuk menentukan elemen yang akan dimodifikasi. Bisa dibilang ya, kita bisa mengibaratkan kalau HTML itu sebagai tiang pada bangunan atau rangka pada bangunan. Lalu CSS itu adalah cat atau dekorasi dari bangunan tersebut gitu. Makanya kenapa HTML, CSS itu saling berhubungan, karena ya memang begitu. Website awalnya memang kayak gitu gitulah. HTML untuk back end, CSS untuk front end, gitulah simple. Oke, kita lanjut. Nah, ada 3 teknik metode dalam penulisan CSS, yaitu inline, internal, dan eksternal. Kita bakal bahas satu-satu dan kita juga bakal coba secara langsung codingannya. Oke, kita langsung aja yang pertama, yaitu inline CSS style. Inline. Teknik penulisan sintaks CSS dengan inline style adalah teknik cara penulisan sintaks CSS yang tidak memerlukan selektor seperti ID dan class, sehingga sintaks CSS diletakkan atau langsung disisipkan pada elemen HTML. Sintaks CSS diletakkan di dalam atribut style. Jadi ya simpelnya ini itu CSS-nya langsung dimasukin ke dalam elemen yang ada di programan. Contohnya seperti ini deh. Ini ada fotonya. Nah, contohnya seperti ini ya. Dimana ini adalah file HTML ya, satu file HTML.
dimana di tag H1 ini atau heading 1 ini itu diberikan atribut style yang isinya adalah color blue. Bisa dilihat kan. Nah, yang kita sebenarnya kita mendingan langsung aja ke codingan ya. Di sini by the way gue juga udah siapin codingannya, jadi nggak usah nunggu lama. Jadi intinya seperti yang tadi gue jelasin, inline berada di satu file atau disatukan langsung atau disisipkan secara langsung di dalam elemen di file HTML. Contohnya seperti ini, yang tag heading 1 kita bisa sebut di tag heading 1 ini ya. Tag heading 1 ini di dalamnya itu disisipkan atribut style, yang mana value dari atribut style ini adalah color yellow green, atau bisa bilang di dalam style ini itu ada sebuah warna atau color yang warnanya itu adalah yellow green. Nah, biar lebih gampangnya kita langsung aja coba run, dan inilah hasilnya. Karena style color yellow green ini itu dimasukkan di dalam tag di tag heading satunya yang pembuka terutama, maka itu mengubah tulisan atau elemen yang ada di dalam atribut yang ada di tag ini. Dan elemen di dalam tag ini itu apa? Yaitu tulisan main game di terus link yang ada di dalamnya sampai sini. Nah, jadi ketika kita masukin nah hasilnya seperti ini gitu. Tapi kenapa gitu satu ini beda warna gitu? Ini kan link ya, tapi kenapa beda warna? Karena ya sekali lagi atribut style ya yang kita bahas tadi itu disisipkan ke dalam tag pembuka yang ada di dalam elemen heading 1 ini. Jadi kan tag A awalan, lalu disisipkan style, atribut style yang isinya color berwarna red gitu, color yang merah, warna yang merah, sehingga pas kita run warna linknya itu berubah. Karena kalau tanpa style kan cuman biru gitu kan, tapi kalau dengan style bakal berubah itu. Dan style ini bukan hanya color ya, itu juga bisa buat yang lainnya, tapi untuk sekarang gue bakal ngasih contoh pakai color aja biar simple gitu. Itu dia untuk penggunaan penulisan dengan penulisan internal CSS gitu. Inline style CSS gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian internal. Nah, teknik penulisan sintaks dengan internal style adalah teknik cara penulisan sintaks CSS yang diletakkan satu file dengan file HTML atau file PHP. Nah, sintaks CSS ini diletakkan di dalam tag style ya, dan diakhiri dengan tag style. Biasanya tag style diletakkan pada bagian tag head pada HTML. Nah, kalau misalnya tadi kita memasukkan atribut style ke dalam suatu elemen atau tag, nah maka sekarang kita menggunakan tagnya langsung dari style. Dan dimana untuk contoh penulisannya seperti ini, bisa dilihat tadi kan dibilang tag style itu biasanya dimasukin di dalam bagian head kan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di bagian head ini, di dalamnya itu terdapat tag style buka dan tutup, yang mana dalamnya itu adalah CSS gitu, adalah CSS style, mana awalnya itu adalah style type text
/css, berarti ini itu jenisnya CSS. Lalu di dalamnya itu dimasukkan codingannya dari style-style. Dimana di video sebelumnya yang ngebahas ID dan class, kita ingat-ingat lagi kalau ID ya, kalau di bawah ini, yang di bawah nih, kalau class, ketika kita ingin memodifikasi elemen class yang ada di HTML di CSS-nya, maka kita harus menggunakan tanda titik. Kalau misalnya ID, kita menggunakan tanda pagar. Jadi maksudnya pagar tulisan lalu kurung kerawal color 10 px pixel itu menandakan kalau tag tulisan ya, pagar tulisan ini, yang berarti ID dari tulisan ini itu memiliki warna 10 pixel gitu. Dan lalu box berarti yang kelasnya, yang kelas box gitu, menggunakan titik gitu. Biar lebih gampangnya kita langsung aja ke codingan ya. Sini gue udah nyiapin juga, dan ya seperti ini, seperti yang gue jelasin. Karena sini box berarti bakal bentuk kotak, jadi makanya ada padding gitu. Lalu backgroundnya berwarna yellow gitu. Lalu ini sama bagian bawahnya style color seperti ini gitu. Dan untuk lebih lengkapnya tentang kelas dan ID, kalian bisa nonton video sebelumnya. Nanti di akhir video bakal ada lah muncul gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya kita run, maka yang keluar kan ini. Tadi kan dibilang yang box kan. Nah, box ini itu menandakan bentuk yang ini nih. Nah, bentuk kotak kuning ini itu adalah box. Nah, sorry. Nah, itu box. Kalau tulisan, karena di sini kalau 10 pixel, jadi ya misalnya kita pengen ganti jadi apa gitu ya, warna misalnya blue gitu ya, kita coba run, boom, bisa gitu. Sebenarnya simple aja sih, yang penting kelas tadi itu kan kita ingatnya untuk menentukan elemen kan. Jadi di kelas ini itu bakal berhubungan dengan yang box ini. Kalau ID itu berhubungan dengan ini. Pokoknya ingat aja, class itu titik, ID adalah pagar. Itu aja biar gampang ya. Oke. Itu dia untuk internal. Selanjutnya adalah cara penulisan yang terakhir, yaitu eksternal. Teknik penulisan sintaks CSS dengan external style adalah teknik penulisan yang memisahkan file antara CSS dan HTML. Dan ya, untuk menghubungkan antara file HTML dan CSS, kita memerlukan komen ini, link. Yang mana di dalam tag link ini itu akan ada atribut rel, lalu type, dan lalu selanjutnya href, dimana style ini itu adalah jenisnya, yang berarti kita ini jenisnya CSS, atau saya bilang kita bakal ngedesain gitu. Lalu teks ini type adalah jenisnya CSS gitu. Dan lalu style CSS href ini itu adalah untuk menemukan atau memilih di mana file CSS itu akan berada. Kayak misalnya di sini nama filenya itu adalah style, berarti style CSS kita tulisnya gitu. Kita langsung aja ke codingannya ya. Di sini gue bakal tunjukin aja dari awal gimana. Jadi sini kita pertama harus bikin dua file dulu gitu, HTML dan CSS. Terus CSS seperti ini. Di sini kita misalnya taruh external HTML, boom. Lalu ini adalah external CSS. Nah,
beres kan. Setelah ini kita akan coba copy aja dari sini. Nah kalau misalnya ya kita bakal copy aja di sini, lalu bagian yang ininya kita Ctrl X, kita masukin ke sini, dan bagian sini ini hilangkan, dan lalu bagian sini kita masukkan link sausage, lalu type type apa sih sorry text CSS yang lalu selanjutnya kita tulis. Dikarenakan tadi kita coba buka ya file ininya. Nah, dimana XML HTML dan CSS ini kan satu file ya. Nama filenya adalah index 4. Maka untuk karena sudah di satu file, maka kita tinggal tulis aja. Tadi kan namanya external CSS, berarti kita tulis external tuh. Langsung ada kan external CSS, kita klik. Dan dimana di dalam file HTML-nya itu full codingannya aja. Seperti ini misalnya. Ini adalah full codingannya aja. Lalu di bagian CSS ini tuh ya untuk desainnya, untuk warna, bentuk dan lainnya. Dimana kalau misalnya kita run, maka hasilnya akan sama gitu. Jadi sebenarnya semuanya, jadi saya bilang internal sama eksternal itu bisa bilang hampir sama aja codingannya. Cuman yang bedanya kalau internal itu menggunakan tag style di dalam file HTML dan cuma ada satu file HTML. Kalau eksternal itu ada dua file HTML dan CSS, yang satu itu untuk codingannya dan tidak ada tag style, dan satu lagi itu adalah untuk desainnya, untuk warna, bentuk dan lainnya. Itulah gunanya. Jadi sebenarnya gitu. Dan kalau kamu bertanya lebih bagus yang inline, internal atau eksternal, gue bakal jawab eksternal itu paling bagus. Karena pertama, dengan kita memisahkan antara HTML, antara sistem dan juga desain, kita tuh bakal lebih mudah untuk ngerjain atau untuk membuat websitenya, karena nggak berantakan dan juga rapi, dan juga ya mudah aja untuk diakses itu. Kalau kita pengen sistem, kita tinggal tulis aja di HTML. Kalau kita pengen desain, tinggal urusin aja di sini gitu. Jadi itu dia simple ya tentang pengenalan CSS dan juga penulisan CSS. Nah, segitu aja video gue untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga gue nanti bisa bikin video. Semoga kita sehat selalu, dan ya next video gue bakal lanjut lagi tentang CSS, dan ya tunggu aja. Oke, segitu aja sebenarnya dari gue. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Bye.